Baru aja akhir November kemarin, sebagian besar wilayah Sumatera diterjang banjir bandang yang luar biasa dahsyat. Duka dan kehancuran ada di mana-mana. Tapi, di tengah arus yang deras itu, ada sesuatu yang aneh. Sesuatu yang mengganggu. Ribuan kayu gelondongan misterius. Pemandangan inilah yang kemudian jadi pemicu perdebatan panas di seluruh negeri. Coba bayangkan, saat air bah menyapu rumah-rumah, warga nggak cuma lihat air keruh. Mereka lihat ribuan batang kayu besar. Dan yang bikin ganjil, banyak kayu itu udah nggak ada kulitnya. Mulus, seolah-olah baru keluar dari tempat pengolahan. Nah, kesaksian kayak yang Anda lihat di layar ini langsung viral di media sosial. Dan semua orang pun bertanya-tanya, dari mana? Dari mana semua kayu ini datang? Sebelum kita dalami misteri ini lebih jauh, penting banget buat kita ingat apa yang jadi taruhannya. Lebih dari 70 nyawa melayang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Puluhan lainnya bahkan masih hilang. Ini bukan cuma statistik loh, ini tragedi kemanusiaan yang nyata. Nah, pertanyaan inilah yang jadi pusat dari semuanya. Fokus publik langsung bergeser. Ini bukan lagi sekedar cerita tentang bencana alam, tapi ini udah jadi semacam investigasi. Apakah ini murni karena amukan alam? Atau jangan-jangan ada campur tangan manusia di belakangnya? Oke, kalau kita bicara secara ilmiah, penjelasan soal hujan super deras ini memang ada. Data dari BMKG menunjuk satu biang keladi utama, siklon tropis Senyar. Siklon ini terbentuk di Selat Malaka antara tanggal 25 sampai 27 November. Jadi inilah pemicu awalnya. Tapi, menurut para ahli lingkungan seperti Kiki Taufik, siklon itu cuma pelatuknya, bukan senjatanya. Akar masalah yang sebenarnya, kata mereka, jauh lebih dalam dan udah dibangun selama bertahun-tahun. Jadi, disinilah kita punya dua cerita yang saling bertentangan. Di satu sisi ada versi resmi yang bilang ini semua karena faktor alam. Di sisi lain ada tudingan serius tentang kerusakan lingkungan yang masif dan sistematis. Yuk, kita coba bedah satu persatu. Oke, kita mulai dari versi pemerintah dulu ya. Menurut mereka, kayu-kayu itu ya cuma pohon-pohon lapuk yang tumbang karena cuacanya lagi ekstrim. Kalaupun ada yang dari penebangan, itu katanya legal dan lokasinya ada di areal penggunaan lain atau APL. Nah, ini poin pentingnya. Mereka menekankan kalau APL itu wewenangnya ada di pemerintah daerah, bukan di Kementerian Kehutanan Pusat. Tapi, kelompok lingkungan seperti Greenpeace dan Sarekat Hijau Indonesia, wah, mereka melihatnya beda banget. Buat mereka, kayu-kayu gelondongan itu bukan sekadar puing-puing bencana. Itu adalah barang bukti. Barang bukti dari sebuah kejahatan ekologis yang skalanya jauh lebih besar, penggundulan hutan secara masif. Coba deh lihat angka ini. Menurut data Greenpeace, hutan alam asli di Sumatera sekarang sisanya cuma 24%. Bayangin, lebih dari 3/4 benteng pertahanan alami pulau itu udah hilang. Lenyap. Terus, siapa sih yang memakan hutan ini? Datanya cukup jelas. Pemain utamanya ada 3. Industri kelapa sawit yang mengambil porsi paling besar. Setengahnya sendiri. Diikuti industri bubur kertas dan kertas, lalu pertambangan. Selama puluhan tahun, merekalah yang sudah mengubah wajah lanskap Sumatera. Nah, supaya semua ini nyambung, kita harus paham satu konsep kunci. Das atau daerah aliran sungai. Anggap aja das itu kayak mangkuk raksasa. Semua air hujan yang jatuh di dalam mangkuk itu bakal ngalir ke satu titik. Hutan di dalam mangkuk ini tugasnya kayak spons raksasa. Dia menyerap air dan melepaskannya pelan-pelan. Sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi kalau spons raksasa itu kita angkat dan buang? Ya jelas, airnya bakal langsung tumpah ruah, banjir. Ingatkan APL yang tadi disebut sama pemerintah? Nah, ini dia definisinya. APL itu lahan yang secara hukum bisa diubah dari hutan jadi kebun, perumahan, atau apapun. Kata kuncinya di sini adalah legal. Cuma simpan baik-baik informasi ini karena ini bakal jadi penting banget sebentar lagi. Dan disinilah semuanya terhubung. Ironisnya, bukti paling telak justru datang dari data Kementerian Kehutanan sendiri. Coba lihat tabel ini. Daerah-daerah aliran sungai yang kena banjir paling parah, itu ternyata daerah yang hampir semuanya, bahkan ada yang 100%, udah diubah jadi lahan APL non-hutan. Ini udah bukan lagi sekedar cocok logi, ini hubungan sebab akibat yang jelas banget. Jadi, jelas ya, ini bukan bencana yang terjadi dalam semalam. Timeline ini menunjukkan sebuah pola yang sangat mengkhawatirkan. Sejak tahun 90-an, wajah Sumatera terus diubah. Peringatan demi peringatan udah disuarakan sepanjang tahun 2000-an. Siklon Senyar di tahun 2025 itu cuma pemicu terakhir yang menghantam ekosistem yang udah sakit parah.
ini adalah sebuah tragedi yang sudah diramalkan, tapi sayangnya diabaikan. Video kayu gelondongan itu nggak cuma viral, tapi juga menyulut badai politik. Tekanan publik begitu besar, sampai para politisi, dari tingkat gubernur sampai pimpinan nasional, mau nggak mau harus merespon. Semuanya menuntut hal yang sama, investigasi dan tanggung jawab. Era penjelasan yang sederhana seperti ini sudah lewat. Jadi apa solusinya? Dari aktivis sampai politisi, tuntutannya mengerucut jadi 4 langkah konkret ini. Pertama, selidiki asal-usul kayu itu secara transparan. Kedua, tinjau ulang semua izin yang pernah dikeluarkan. Ketiga, tegakkan hukum tanpa pandang bulu. Dan yang paling penting, keempat, pulihkan ekosistem yang sudah terlanjur rusak, supaya mimpi buruk ini nggak terulang lagi. Pada akhirnya, kita kembali ke pertanyaan ini. Misteri kayu gelondongan ini telah membuka luka lama, hubungan erat antara kerusakan lingkungan dan penderitaan manusia. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang terjadi, tapi apa yang akan kita lakukan setelah ini? Apakah tragedi ini akan jadi titik balik yang sesungguhnya untuk hutan-hutan kita? Jawaban atas pertanyaan itu tidak hanya bergantung pada waktu, tapi pada tekanan dan tuntutan yang terus kita suarakan bersama-sama.